Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Dani Wijaya. Pada video kali ini, saya akan review materi dari entrepreneurship dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu tentang entrepreneurship. Dalam bahasa Indonesia, istilah entrepreneurship diartikan kewirausahaan. Pengertian dari kewirausahaan atau entrepreneurship adalah proses kegiatan kreativitas dan inovasi menciptakan perubahan dengan memanfaatkan peluang dan sumber-sumber yang ada untuk menghasilkan nilai tambah bagi diri sendiri dan orang lain serta memenangkan persaingan. Istilah entrepreneurship diadopsi dari bahasa Prancis, yaitu entreprendre, yang berarti melakukan, memulai atau berusaha melakukan tindakan mengorganisir dan mengatur. Perbedaan antara entrepreneurship dan dengan entrepreneur adalah pada proses dan pelakunya. Jika entrepreneurship merujuk pada proses atau kegiatan, maka entrepreneur merujuk pada pelaku. Dengan kata lain, orang yang melakukan proses entrepreneurship atau kewirausahaan disebut dengan entrepreneur atau wirausaha. Pada masa dulu, istilah entrepreneur merupakan sebutan bagi para pedagang yang membeli barang di daerah-daerah dan kemudian menjualnya dengan harga yang tidak pasti. Seseorang sosiolog bernama David McClelland mengemukakan bahwa apabila sebuah negara ingin menjadi makmur, minimal sejumlah 2% dari persentase keseluruhan penduduk di negara tersebut menjadi entrepreneur atau wirausahawan. Indonesia sendiri sampai saat ini, menurut sebuah riset, jumlah penduduk yang menjadi wirausaha baru sekitar 0,18%. Maka tidaklah mengherankan apabila saat ini kondisi perekonomian Indonesia tertinggal jauh dari negara tetangga, yaitu Singapura, yang memiliki persentase wirausaha sebesar 7%, Malaysia 5%, China 10%. Apalagi jika kita dibandingkan dengan Amerika Serikat yang hampir 13% penduduknya menjadi wirausahawan. Maka dari itu, dengan ditumbuh kembangkannya pengetahuan seputar kewirausahaan akan membangkitkan semangat masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda atau mahasiswa, untuk ikut menciptakan lapangan kerja dengan berwirausaha. Tidak hanya menjadi pencari kerja. Dengan dilandasi semangat nasionalisme, maka bangsa Indonesia harus mampu bersaing di kancah percaturan perekonomian Indonesia. Maka akan banyak mahasiswa yang termotivasi untuk meningkatkan kualitas dirinya dan mencetuskan ide-ide kreatif dalam bidang kewirausahaan yang berdaya saing tinggi. Mengapa dengan semakin banyaknya wirausahawan di suatu negara akan meningkatkan daya saing negara tersebut? Jawabannya cukup jelas. Yang pertama, sebuah negara yang memiliki wirausahawan banyak tentunya akan mendapatkan penghasilan yang besar dari sektor pajak atas kegiatan ekonomi yang mereka lakukan. Coba bayangkan, bila suatu negara terlalu banyak pegawai negeri sipil atau yang kurang atau bahkan tidak produktif, maka mereka setiap bulan memakan anggaran negara untuk menggaji mereka. Namun sumbangsi mereka pada perekonomian nasional sangat minim, baik dari segi pajak maupun tingkat konsumsi. Mari kita lihat contoh lainnya. Dan semakin banyaknya penduduk menjadi wirausaha, maka ekonomi mereka akan mandiri, tidak akan bergantung pada sistem ekonomi kapitalis. Dalam hal ini, pemerintah harus proaktif menyediakan modal bagi para pengusaha agar benar-benar produktif dengan bunga yang kompetitif dan tidak menghancurkan pengusaha maupun pemerintah. Hasil keuntungan usaha mereka akan disimpan di bank-bank dalam negeri, sehingga perputaran uang semakin lancar. Dengan hal tersebut, modal mereka akan bertambah, sehingga mampu menembus pasar global yang nantinya menaikkan neraca ekspor, impor, dan akan menambah devisa negara secara signifikan. Maka dengan hal tersebut sangatlah jelas bahwa kewirausahaan
memiliki peran sangat penting untuk menaikkan harkat martabat suatu bangsa di kancah internasional. Selanjutnya ditinjau dari segi GNP atau Gross National Product. Apabila semakin banyak uang dihasilkan oleh putra-putri bangsa Indonesia karena berwirausaha, maka uang yang dihasilkan berpulang semakin besar. Berbeda dengan gaji yang nominalnya relatif tetap. Akan meningkatkan GNP yang keseluruhan barang dan jasa dan produksi warga negara penduduk tersebut dimanapun mereka berada. Dengan meningkatkan GNP ini akan semakin memperkuat ekonomi nasional secara makro dan mempercepat roda pembangunan nasional. Karena ketersediaan anggaran semakin meningkat. Dari beberapa dampak positif kewirausahaan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa kewirausahaan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan secara umum meningkatkan harkat dan martabat pribadi, wirausahawan, serta bangsa dan negara. Dan pengetahuan tersebut diharapkan akan semakin banyak warga negara Indonesia, khususnya mahasiswa yang terjun dalam dunia usaha. Namun perlu diperhatikan bahwa berusaha harus mengedepankan kejujuran, sehingga apa yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Menurut Alma pada tahun 2008, seorang entrepreneur harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, percaya diri. Sifat utama dari percaya diri dimulai dari pribadi yang mantap, tidak mudah atau terbang-ambing oleh pendapat dan saran orang lain, melainkan menggunakan sebagian saran tersebut sebagai masukan. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Sifat seorang entrepreneur tidak mengutamakan prestis dahulu, melainkan fokus pada prestasi yang ingin dicapai. Ketiga, pengambilan risiko. Jadi pengambilan risiko berpengaruh penting dalam dunia wirausaha yang penuh dengan risiko dan tantangan. Hal penting harus diperhatikan adalah bahwa bagaimana seorang entrepreneur mengambil sebuah risiko dengan sebuah pertimbangan. Yang keempat, kepemimpinan. Dalam diri seorang entrepreneur mutlak memiliki jiwa kepemimpinan. Seorang pemimpin yang baik harus mendengar saran dan kritik dari bawahannya demi kemajuan dari kinerja perusahaan tersebut. Kelima, keorisinalan. Yang dimaksud dengan orisinil di sini adalah seorang entrepreneur tidak hanya mengekor kepada orang lain, tetapi memiliki pendapat sendiri. Ide orisinil dapat dan mampu merealisasikan ide tersebut. Yang keenam, berorientasi kepada masa depan. Seorang entrepreneur haruslah perspektif mempunyai visi ke depan, karena sebuah usaha bukan didirikan untuk sementara, tapi untuk selamanya. Untuk menyiapkan visi yang jauh ke depan, entrepreneur perlu menyusun perencanaan dan strategi yang matang. Ketujuh, kreatif dan inovatif. Kreatif merupakan kemampuan mengembangkan ide yang baru dan menemukan cara yang baru dalam melihat peluang atau problem yang akan dihadapi. Inovasi adalah kemampuan untuk menggunakan solusi kreatif dalam mengisi peluang sehingga dapat membawa manfaat bagi kehidupan masyarakat. Nah, untuk menjadi tahapan menjadi entrepreneurship, menurut Suryana pada tahun 2006, tahapan atau langkah-langkah menjadi entrepreneurship pada seseorang adalah yang pertama kita pada tahap memulai. Tahap ini di mana seorang yang berniat untuk melakukan usaha harus mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Diawali melihat tantangan atau peluang usaha baru dan dilanjutkan dengan kemungkinan dan adanya keinginan untuk membuka usaha baru. Tahap ini juga memiliki jenis usaha yang akan dilakukan, apakah di bidang pertanian, industri, atau jasa, atau yang usaha lain. Lalu ada tahap melaksanakan usaha. Di tahap ini seorang entrepreneur mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya. Cukup aspek menjalankan bentuk usaha, pembiayaan, SDM, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan, yang meliputi bagaimana mengambil resiko dan
mengambil keputusan, pemasaran, dan melakukan evaluasi. Lalu ketiga, kita harus mempertahankan usaha. Tapi ini di mana entrepreneur berdasarkan hasil yang telah dicapai melakukan analisis untuk mengatasi segala masalah dan hambatan dalam menjalankan usahanya. Entrepreneur yang berhasil adalah yang dapat mempertahankan usahanya dari segala hambatan, tantangan, masalah, atau apapun sehingga usahanya dapat berjalan dengan lancar. Lalu yang keempat ada tahap pengembangan usaha. Tahap ini adalah di mana entrepreneur berdasarkan hasil yang telah dicapai melakukan analisis perkembangan dan inovasi untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Dan perkembangannya bisa dengan memperbanyak relasi, memperbarui metode dan sistem, memperbarui produk yang dihasilkan, membesar dan memperluas usaha, menambah kualitas, menambah pelayanan, menambah tenaga kerja, atau lain dan sebagainya. Dalam tahap ini, entrepreneur melakukan kontribusi ekonomi dalam jangka panjang terhadap manusia, alam, dan lingkungan. Dari manfaat pengembangan usaha ini dapat diperoleh secara jelas kontribusi untuk masalah lapangan tenaga kerja, yaitu akan ada penambahan tenaga kerja. Lalu yang berikutnya itu ada segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar itu adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda, yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda, yang mungkin membutuhkan produk atau barang pemasaran yang berbeda. Segmentasi pasar juga dapat diartikan sebagai proses pengidentifikasian dan menganalisis para pembeli di pasar produk atau menganalisis perbedaan antara pembeli di pasar. Segmentasi pasar yang efektif harus dapat diukur, dicapai, memberikan keuntungan dan dapat dibedakan secara jelas dan dapat dilaksanakan. Segmentasi pasar didasarkan pada adanya kegagalan bisnis yang sebagian besar diakibatkan oleh kesalahan dalam memilih pasar. Selain itu, segmentasi pasar juga dilandasi oleh pemikiran untuk menciptakan pasar yang sesuai dengan keinginan konsumen. Segmentasi pasar juga terbentuk melalui kecenderungan pengusaha untuk ikut serta dalam bidang-bidang pasar tertentu saja. Pemilihan jenis pasar yang diikuti dipengaruhi oleh faktor kemampuan keuangan, kebijakan ekonomi, potensi bidang ekonomi yang dipilih, dan pemikiran untuk memperoleh laba maksimum. Segmentasi pasar di dalam bisnis digunakan sebagai cara mencapai pasar secara tepat sasaran dan meningkatkan pelayanan serta mencari peluang menambah jumlah konsumen. Selain itu, segmentasi pasar juga ditujukan untuk bersaing dengan perusahaan yang memiliki kekuatan pasar yang besar, atau untuk menganalisis perilaku konsumen dan merancang produk atau mengembangkan produk lama. Pemerintah juga menggunakan segmentasi pasar untuk memperkenalkan dan menerapkan suatu undang-undang baru ke masyarakat. Segmentasi pasar juga dapat digunakan untuk melakukan kampanye sosial, kampanye pembayaran pajak, kampanye politik, kampanye agama, serta pendidikan bagi para peserta didik. Di pasar tidak ada persaingan, segmentasi pasar tidak terlalu dibutuhkan. Segmentasi pasar muncul sebagai akibat dari globalisasi ekonomi dan kemajuan teknologi. Kondisi ini membuat suatu pasar selalu mempunyai produsen-produsen yang saling bersaing satu sama lain dalam pasar tertentu. Tujuan dari segmentasi pasar dapat kita jabarkan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pelayanan konsumen supaya lebih baik. Setiap pembeli atau konsumen niscaya akan memperhatikan 4 hal yang krusial ketika memenuhi kebutuhan, yaitu harga, kualitas, pelayanan, dan kecepatan waktu. Anda tahu bahwa pelayanan yang dipercaya baik sebagai itu satu hal yang paling penting di antara 4 hal yang sudah disebutkan di atas.
Dengan adanya market segmentation, sebuah perusahaan mampu akan lebih mudah pada menaruh suatu pelayanan yang sinkron sesuai dari segmentasinya. Lalu yang kedua, membuat strategi pemasaran dapat lebih terarah. Dengan adanya market segmentation, taktik pemasaran pasar homogen mampu lebih terarah, termasuk dalam menyusun harga, produk, distribusi, dan promosi. Selain itu, memakai adanya segmentasi pasar, pengelompokan pasar sebuah perusahaan bisa lebih terarah, termasuk dalam mengarahkan dana dan usahanya ke pasar yang lebih menguntungkan. Lalu yang ketiga, dapat digunakan untuk merencanakan bisnis dan mengevaluasi target. Dengan adanya segmentasi pasar, sebuah perusahaan mampu melakukan evaluasi terhadap semua aktivitas pemasaran sebelumnya. Hal itu tentunya bisa membantu perusahaan supaya mampu mengetahui taktik pemasaran yang sinkron, menggunakan jadi pasar supaya mampu sebagai acuan waktu untuk menciptakan perencanaan usaha ke depannya. Yang keempat, kita dapat mengenal lawan perusahaan kita. Sudah berusaha tahu pembeli terdapat pada segmen pasar yang mana. Selanjutnya perusahaan juga mampu mengenal siapa saja yang termasuk kompetitor pada segmen yang sama. Selain itu, aktivitas kompetitor juga mampu diketahui sang perusahaan. Dan demikian maka perusahaan mampu mencontoh dan memeriksa taktik pemasaran yang dilakukan oleh sang kompetitor tadi supaya mampu merogoh perhatian oleh para konsumen. Cara-cara dari segmentasi pasar. Cara-cara yang dibutuhkan pada segmentasi pasar yang pertama itu terukur, yakni pengelompokan pasar yang wajib mampu diukur baik luasnya, besarnya, dan daya beli pembeli atau konsumen yang ada pada segmen tersebut. Yang kedua, terjangkau. Ini segmentasi pasar wajib bisa dilaksanakan. Oleh karenanya, taktik pemasaran yang sudah dibentuk mampu dijalankan dan mampu menaruh pelayanan pada segmen pasar sebaik mungkin. Ketiga, cukup besar, yaitu relatif akbar atau substansial. Sebagai akibatnya, mampu menaruh laba saat perusahaan menaruh pelayanan. Keempat, mudah dibedakan. Artinya, segmentasi pasar dapat dibedakan atau differentiable. Maksudnya adalah segmen yang sudah dikelompokkan tadi wajib mampu dibedakan secara jelas dan tepat. Yang kelima, bisa dilaksanakan, yakni segmentasi pasar sudah jelas harus mampu dilaksanakan, atau actionable, artinya yaitu wajib dan mampu dilayani dan dijangkau asal daya perusahaan ketika melakukan sebuah segmentasi pasar. Terdapat beberapa dasar pada pelaksanaannya, antara lain demografis, di mana dasar berdasarkan pengelompokan pasar mencakup usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, ras, agama, dan sebagainya. Lalu yang berikutnya itu ada tahapan melakukan segmentasi pasar. Dalam menentukan segmentasi pasar, Anda perlu melakukan tahapan-tahapan berikut untuk mempermudah dalam menentukan segmen mana yang dituju. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, membuat latar belakang masalah. Langkah awal dalam melakukan segmentasi pasar adalah mengetahui latar belakang masalah, seperti yang dikatakan oleh para pakar bisnis. Mulai bisnis muncul dari menjawab permasalahan yang ada. Apa kebutuhan konsumen saat ini? Bagaimana manfaat yang dapat diberikan pada produk yang akan kita jual? Dalam membuat latar belakang masalah, Anda perlu melakukan penelitian kualitatif atau kuantitatif. Metode penelitian paling sederhana adalah survei. Lalu yang berikutnya, melakukan analisis. Setelah mengetahui masalah
mengetahui masalah dan melakukan penelitian, Anda perlu melakukan analisis untuk mengikutkan segmentasi yang lebih tinggi lagi. Pada tahap ini, data yang mengandung variabel-variabel bervariasi tinggi dibuang. Kemudian analisis kelompok untuk menghasilkan jumlah maksimum segmen yang berbeda. Lalu yang ketiga, implementasi. Di tahap ini Anda mulai membuat produk dan juga strategi berdasarkan data yang sudah dianalisis. Anda akan membuat strategi pemasaran berdasarkan kelompok perilaku konsumen dalam satu wilayah geografis dan juga demografis. Lalu langkah yang terakhir adalah evaluasi. Setelah Anda melakukan implementasi, langkah selanjutnya Anda harus melakukan evaluasi. Apa strategi yang Anda jalankan sesuai dengan segmentasi yang didapatkan? Apakah produk Anda benar-benar sesuai dengan kelompok konsumen tertentu? Setelah Anda melakukan evaluasi, yang harus Anda perhatikan bahwa kesalahan pada saat implementasi bukan pada produk, namun pada analisis yang Anda lakukan. Dalam menetapkan segmentasi pasar, terdapat beberapa hal yang menjadi dasarnya, yaitu 1. Segmentasi geografis merupakan pembagian pasar berdasarkan kondisi geografis yang berbeda. Berbeda kondisi ini umumnya berdasarkan luas kawasannya, seperti negara-negara bagian, provinsi, kota, atau lingkungan rumah tangga. Dalam membagi kawasan, maka perusahaan dapat memutuskan tempat untuk memulai usaha. Tempat yang dipilih dapat dalam satu tempat atau sedikit wilayah geografis. Selain itu, perusahaan dapat pula beroperasi dalam banyak wilayah, tetapi memberikan perhatian khusus pada beberapa variasi lokal saja. Yang kedua adalah segmentasi demografis. Merupakan pembagian pasar berdasarkan kelompok yang ditentukan oleh variabel kependudukan. Variabel ini dapat meliputi konsep meliputi lingkungan individu maupun lingkungan di luar individu. Lingkungan di dalam individu meliputi usia, jenis kelamin, dan ras. Lalu di lingkungan luar individu ada individu berkaitan dengan keluarga atau lingkungan kegiatan harian. Dalam lingkungan keluarga, segmentasi dapat meliputi jumlah anggota keluarga, hidup keluarga, agama, generasi, pendidikan, dan kelas sosial. Sedangkan lingkup kegiatan harian dapat berupa penghasilan, pekerjaan, atau kewarganegaraan. Segmentasi demografis mudah diukur, sehingga menjadi dasar segmentasi pasar yang paling sering diutamakan dalam membedakan kelompok konsumen. Keutamaan segmentasi demografis ialah kenyataan bahwa preferensi dan tingkat pemakaian konsumen sering sangat berhubungan dengan variabel demografis. Segmentasi demografis juga mempengaruhi segmentasi yang lainnya. Yang ketiga, segmentasi psikografis merupakan bagian pasar berdasarkan penilaian gaya hidup atau kepribadian individu melalui kelompok. Ini segmentasi ini umumnya digunakan untuk menentukan pasar pada penggunaan jasa. Segmentasi perilaku merupakan pembagian pasar berdasarkan perilaku konsumen atau kelompoknya. Jenis segmentasi ini digunakan pada dasar mengutamakan penggunaan jasa. Pasar dibagi berdasarkan tanggapan terhadap jasa atau pengetahuan terhadap jasa tertentu yang diketahui oleh konsumen. Setelah menentukan pembagian segmentasi pasar, langkah selanjutnya adalah menentukan basic market. Basic market adalah segmen pasar pertama yang Anda pilih untuk dijangkau. Sebagai contoh, Anda ingin membuat strategi marketing untuk khusus di anak-anak. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan segmentasi pasar. Misalkan Anda membagi berdasarkan demografi, kebutuhan, dan karakter seperti yang dibahas sebelumnya. Anda hanya fokus ke segmen keluarga tinggal di daerah Surabaya Timur. Anda memiliki segmen orang tua dengan penghasilan total di atas 20 juta per bulan.
Anda membagi berdasarkan usia anak-anak, misalkan 4 sampai 5 tahun, 6 sampai 8 tahun, 9 sampai 12 tahun, dan 13 sampai 15 tahun. Anda memilih anak-anak yang tingkatnya kebutuhan adalah considering a need atau desperate. Anda memilih anak-anak mampu untuk belajar piano seminggu 2 kali atau lebih sering. Anda menerima semua anak, baik yang belum ataupun sudah pernah belajar piano. Berdasarkan karakteristik ini, Anda bisa memiliki beberapa kombinasi segmen yang berbeda. Meskipun semuanya ada keluarga berpenghasilan 20 juta ke atas per bulan di Surabaya Timur. Tapi ada yang anaknya berusia 4 sampai 5 tahun dan belum pernah belajar piano sebelumnya. Ada yang anaknya 4 sampai 5 tahun dan ingin mencari kursus yang lebih baik. Ada yang anaknya berusia 6 sampai 8 tahun dan belum pernah belajar piano sebelumnya. Ada anaknya yang berusia 6 sampai 8 tahun dan ingin mencari kursus yang lebih baik, dan seterusnya. Langkah kedua adalah memilih suatu segmen pasar yang Anda kuasai terlebih dahulu. Segmen pasar yang dipilih pertama kali ini adalah disebut dengan beachhead market, sedangkan segmen lainnya disebut dengan follow on market. Follow on market ini kita dapat pelajari setelah Anda menguasai beachhead market. Dengan memilih beachhead market, Anda dapat memfokuskan aktivitas marketing Anda. Setiap segmen pasar membutuhkan strategi marketing yang berbeda. Dengan segmen yang semakin homogen, semakin efektif pula strategi yang Anda dapat rancang. Misalkan, Anda memilih segmen pasar berikut sebagai beachhead market khusus piano ini. Warga tinggal di Surabaya Timur berjarak kurang dari 30 menit dari tempat khusus. Keluarga berpenghasilan lebih dari 20 juta per bulan, mampu membayar 500.000 anak per bulan. Yang ketiga, anak berusia 4 sampai 6 tahun dan belum pernah belajar piano sebelumnya. Yang keempat, anak bersedia untuk belajar piano 2 kali dalam seminggu dengan durasi 30 menit setiap pertemuan. Lalu yang kelima, orang tua sedang berusaha secara aktif mencari tempat alternatif tempat khusus piano yang baik. Dengan pemilihan beachhead market ini, maka strategi marketing yang dibuat pun harus menyesuaikan. Karakteristik yang homogen ini akan memudahkan Anda untuk menentukan penawaran yang tepat. Jika ada segmen pasar di luar beachhead market yang tertarik, bisa dianggap bonus. Setelah beachhead market ini berhasil dikuasai, maka lebih mudah untuk menjangkau follow-on market. Anda lebih memiliki reputasi dan pengalaman meskipun market yang dikuasai masih kecil. Pelanggan dari beachhead market ini juga memberikan pengaruh bagi follow-on market. Dan demikian usaha marketing yang diperlukan akan lebih mudah. Berikut karakteristik beachhead market yang ideal. Yang pertama, pelanggan memiliki kemampuan membeli penawaran Anda. Kedua, Anda harus tahu bagaimana menemukan para pelanggan. Yang ketiga, Anda bisa menawarkan solusi yang tepat bagi mereka. Yang keempat, pelanggan sangat membutuhkan solusi untuk kebutuhan mereka. Yang kelima, pelanggan telah membeli penawaran serupa dari kompetitor. Keenam, pelanggan menjalani siklus pembelian yang mirip dengan yang Anda tawarkan. Yang ketujuh, pelanggan terbiasa untuk merekomendasikan solusi yang baik melalui word of mouth marketing. Menguasai segmen ini, Anda akan mempermudah jalan untuk menguasai segmen pasar lainnya. Segmen ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang Anda miliki serta tujuan besar Anda. Tugas Anda adalah memilih beachhead market dan menguasainya dalam waktu yang cepat. Kriteria sukses mulai beachhead market adalah saat pelanggan kompetitor beralih menjadi pelanggan Anda.
Nah, untuk cara menjalankan strategi based market ini, yang pertama adalah cari segmen pasar yang paling memungkinkan. Biasanya kelompok yang menjadi target adalah mereka yang sudah menjadi pelanggan produk atau karya teknologi serupa. Kita juga bisa memilih segmen pasar berdasarkan faktor geografis, karakteristik, pelanggan, dan lainnya. Yang kedua, fokus pada target pasar yang itu saja. Saat sudah menemukan based market yang ingin kita targetkan, coba untuk kita fokus kepada segmen itu saja. Seperti yang disebutkan di awal, penggunaan strategi ini memang ditujukan untuk mendominasi pasar yang kecil dulu. Maka dari itu, fokus di segmen yang telah ditentukan agar hasil optimal dan sesuai dengan yang ditargetkan. 3. Manfaatkan word of mouth marketing. Mengoptimalkan word of mouth marketing pada market yang ditargetkan adalah salah satu kunci kesuksesan strategi based market ini. Pasalnya kamu masih berada di pasar yang benar-benar tersegmentasi, tidak terlalu kecil juga tidak terlalu besar. Untuk menjadi besar tanpa mengeluarkan banyak biaya, pastikan pelangganmu menjarakan produk yang dibeli. Caranya adalah dengan membuat produk kita berkualitas dan juga proaktif meminta mereka memberi review. Lalu yang keempat, sempurnakan strategi hingga mencapai target. Terakhir adalah terus sempurnakan strategi yang kita gunakan sampai akhirnya bisa berpindah ke pasar yang lebih besar lagi. Kalau sudah di preset market, pasti ada rasa ingin memperpanjang kesuksesan itu. Namun ingatlah tujuan awalmu ketika menikmati pasar tersebut, jangan sampai terlena dan jangan mandek di situ-situ saja. Teruskan prinsip trial dan error sampai akhirnya menemukan formula sempurna agar dapat membawamu ke tujuan akhir. Lalu berikutnya kita akan membahas TAM atau Total Addressable Market. Merupakan salah satu faktor yang menjadi poin krusial dalam dunia entrepreneurship. Profesor Bill Aulet dalam bukunya berjudul Disciplined Entrepreneurship menetapkan TAM menjadi satu dari 24 step yang dia rekomendasikan untuk diikuti oleh calon entrepreneur. TAM merupakan peluang revenue atau pendapatan yang bisa dicapai jika 1% market share dari produk atau jasa kita bisa kuasai. Secara sederhana, TAM terdiri dari setiap orang yang dapat membeli penawaran atau jumlah pendapatan maksimum yang dapat diperoleh melalui bisnis dengan menjual penawaran mereka. TAM adalah angka signifikan, itu tidak dibatasi oleh batasan selain penawaran. Ini tidak mempertimbangkan persaingan, batasan bisnis, batasan geografis, atau faktor apapun yang dapat menghentikan bisnis untuk menjangkau dan menjualnya ke pasar. Misalkan, untuk Uber, total pasar dapat dialamatkan adalah pasar taksi global. Pembahasan mengenai TAM biasanya akan selalu diikuti dengan Serviceable Available Market atau SAM dan Serviceable Obtainable Market atau SOM. Mengapa menghitungkan itu penting? Karena total pasar yang ada dapat membantu bisnis mengidentifikasi seberapa besar peluangnya dan berapa banyak pendapatan yang dapat dihasilkan dengan penawaran jika 100% pasar tercapai. Ini dapat membantu menentukan potensi pasar untuk berkembang, kelayakan konsep bisnis, dan upaya dan penandaan yang mungkin diperlukan untuk beroperasi di pasar. Cara menghitung TAM adalah, pertama kita harus mengetahui total yang menjadi pasar utama kita. Setelah itu berapa yang mereka keluarkan untuk membeli produk kita. Lalu ada penelitian eksternal. Ini melibatkan informasi dari data profesional yang telah dikumpulkan. Pendekatan ini mahal tetapi menghemat banyak waktu bisnis. Lalu ada pendekatan top down. Pendekatan top down dimulai dari atas kumpulan data makro dan memfilter data untuk menemukan subset pasar yang sempurna. Yaitu mulai dengan jumlah penduduk,
dan kemudian menerapkan asumsi demografis, geografis, dan ekonomi untuk menghilangkan segmen yang tidak relevan. Misalnya, untuk menemukan TAM, aplikasi seluler akuntansi Android, data total pengguna aplikasi ponsel cerdas akuntansi diambil dan kemudian dihapus untuk menghapus pengguna iOS. Data tersebut kemudian dikalikan dengan biaya rata-rata aplikasi akuntansi untuk sampai ke TAM. Lalu ada pendekatan bottom up. Merupakan kebalikan total dari pendekatan top down. Pendekatan ini berfokus pada pembangun TAM menggunakan subset informasi yang tersedia. Misalkan perusahaan ayam menela yang memiliki 20% pangsa pasar, total Amerika Serikat memiliki pendapatan 1 miliar US dollar dalam waktu 1 tahun terakhir. Dengan menggunakan informasi ini, 100% pasar dari perusahaan ayam menela di Amerika Serikat mencapai 5 miliar US dollar. Teori nilai. Pendekatan top down dan bottom up merupakan menemukan total pasar yang dapat dialamatkan dari pasar yang ada. Namun dalam kasus startup yang mengganggu seperti mobil terbang dan mengembangkan pasarnya sendiri, pendekatan teori nilai diterapkan. Pendekatan ini menilai seberapa besar pelanggan bersedia membayar untuk penawaran atau peningkatan produk. Harga ini kemudian dikalikan dengan ukuran pasar dari niche terdekat. Dalam melakukan wirausaha, sudah pasti kita diperlukan usaha dan kerja keras. Karena kedua hal itu merupakan hal yang penting dalam suatu wirausaha. Kerja keras dengan usaha yang tidak ada habisnya seperti sudah menjadi rumus yang tidak bisa kita pisahkan begitu saja. Kalau Anda ingin sukses dari berbisnis, maka kerja keraslah. Kalau Anda tidak bekerja keras, lebih baik Anda tidak usah memulai berbisnis, karena kerugian akan datang dengan lebih cepat. Kerja keras dengan banting tulang dan mendedikasikan diri ke bisnis adalah kunci sukses. Dengan begitu, Anda akan mendapatkan banyak manfaat, yang beberapa diantaranya Anda bisa disimak di bawah ini. Yang pertama, tidak mudah menyerah. Dalam berbisnis, ya kalau tidak untung, kita pasti akan rugi. Terlebih kalau usaha yang kita lakukan ini dimulai dari nol. Kerugian atau kegagalan adalah makanan sehari-hari yang akan membuat seorang jadi lebih tegar dan mau belajar. Dari kegagalan itulah tercipta formula baru yang bisa diterapkan ke bisnis agar lebih maju. Kalau Anda tidak memiliki kerja keras dalam bisnis, kegagalan akan mematahkan segalanya. Begitu mendapatkan kegagalan, Anda akan langsung ambruk, mau bangkit lagi seperti tidak ada daya. Menurut John Rockefeller, kegagalan jangan ditakuti atau malah dijauhi. Dengan kegagalan diterima, kita akan mendapatkan kesempatan yang baik di kemudian hari. Intinya, jangan pernah menyerah untuk mencoba. Kalau di awal saja sudah menyerah, bagaimana memiliki bisnis yang hebat? Yang kedua, belajar banyak hal baru. Seorang entrepreneur sejati tidak akan puas dengan satu hal saja. Meski mereka akhirnya sukses dengan apa yang telah dilakukan, mempelajari hal-hal baru adalah obsesi mereka untuk masa depan. Mempelajari hal baru akan membuat mereka mau berkembang ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Kalau Anda tidak memiliki kerja keras untuk mempelajari hal-hal baru, bisnis yang dijalankan akan stagnan. Padahal bisnis yang baik selalu mengikuti perkembangan zaman. Kalau hal-hal baru dianggap tidak bermanfaat, kemungkinan terjadi kemunduran bisa saja terjadi. Coba kita lihat sekeliling kita. Berapa banyak usaha besar gulung tikar
karena tidak menyesuaikan diri dengan zaman yang sekarang. Kerja keras lebih dekat ke misi. Anda yang membangun bisnis dari bawah pasti memiliki misi yang ingin dicapai dengan cepat atau dalam durasi waktu tertentu. Sekarang, coba bayangkan kalau Anda tidak memiliki kerja keras untuk mewujudkan misi itu, siapa yang akan melakukannya? Tidak mungkin anak buah melakukannya saat pemimpinnya saja lemah. Kalau ingin membuat usaha, ya setengah-setengah. Lakukan semuanya dengan sangat matang. Mulai dari perencanaan sampai eksekusi. Jalani semua proses perjalanan dengan baik. Dan jangan hanya banyak mengeluh tanpa melakukan usaha. Dengan kerja keras yang tiada batas, tapi cerdas, Anda akan lebih dekat dengan misi. Bahkan dengan perjuangan yang ekstra, Anda juga tidak akan jauh-jauh dari visi jangka panjang usaha yang Anda akan bangun. Lalu berikutnya, mendapatkan banyak pengalaman. Bekerja keras membuat Anda keluar dari zona nyaman dengan cepat dan mudah. Anda akan tertarik dengan hal-hal baru sebelumnya yang tidak pernah dilakukan. Tanpa kerja keras, Anda akan diam saja tanpa melakukan apa-apa. Asal usaha yang Anda lakukan berjalan dengan lancar dan rutin, menghasilkan keuntungan, Anda akan diam saja. Kalau ingin menjadi seorang sukses, jangan dalam zona nyaman saja. Sekali-kali keluar untuk melakukan sesuatu yang baru. Anda bisa mendapatkan pengalaman baru bahkan di dalam buku bisnis pun tidak ada. Kalau kesempatan untuk mempelajari hal baru ada, kenapa tidak kita manfaatkan saja? Lalu yang berikutnya ada kreatif modal. Kalau ingin menjadi entrepreneur yang sukses, jalan satu-satunya yang harus ditempuh. Kalau ingin menjadi entrepreneur sukses, kreativitas adalah jalan satu-satunya yang harus kita tempuh. Tanpa kreativitas yang hebat, usaha akan berhenti di sana saja. Kompetitor akan lebih berjaya, sehingga Anda akan mendapat ampasnya saja. Tentu Anda tidak mau menjadi orang gagal dalam bisnis, kecil apapun yang didapatkan, Anda harus memupuk kreativitas. Dengan modal ini saja, Anda bisa mendapatkan hal-hal baru yang jauh lebih hebat dari sebelumnya. Jika Anda ingin menjadi seseorang yang kreatif, banyak-banyaklah belajar. Lakukan kerja keras untuk terus menambah ilmu yang tiada habisnya di dunia ini. Kalau hal ini terus Anda lakukan secara konsisten, sukses bukan lagi sebuah kata-kata. Kerja keras akan memberi Anda hasil. Ukuran terbaik untuk apapun adalah kemajuan dan progres. Tidak ada hal yang lain yang membawa hasil lebih banyak secara konsisten daripada kerja keras. Terlebih lagi, aksi kerja keras sendiri mengarah ke lebih banyak aksi, dan pada setiap saat. Anda membangun momentum dan memastikan perjalanan Anda berlanjut. Mengerjakan tujuan Anda sendiri adalah motivasi yang dibutuhkan untuk terus bergerak maju dan mengatakan tidak terhadap gangguan dari kehidupan sehari-hari. Melihat hasil membuat Anda merasa puas, terima kasih, dan benar-benar puas dengan apa yang Anda lakukan. Itu membuat seluruh proses menyenangkan dan Anda menemukan kekuatan untuk bertahan. Sekarang setelah Anda mengetahui semua ini, seharusnya tidak ada satupun pikiran negatif dan pikiran Anda terhadap kerja keras. Dia meragukan kekuatan dan hikmat bekerja keras. Alih-alih membuat strategi, Anda buat rencana langkah demi langkah dan ambil langkah pertama untuk menuju kesuksesan paling lambat hari ini agar Anda tidak menyesal kemudian hari. Oke, mungkin sekian video yang bisa saya buat mengenai penjelasan tentang entrepreneurship dari
materi minggu pertemuan pertama sampai yang minggu pertemuan ke-7. Bila ada salah kata dari apa yang saya sampaikan tadi, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.